Hello, good morning all students. Good morning Jason. Good morning Princelo. Lois. Lois, makan apa itu Lois? Good morning Chanchin. Ceci. Lionel. Herwin. And Gerald. Seankai, Katalisi, Jessica, oke ya. Nah, ini adalah hari Jumat ya, tanggal 13 Mei 2022. Kita mau melanjutkan mengenai pengambilan sumber daya alam, dampaknya ya. Bagian B, rusaknya hutan bakau. Rusaknya hutan bakau. Namun sebelum kita lanjut ke bagian nomor 2, rusaknya si hutan bakau, ini sudah ada gambarnya. Ini mau review sedikit untuk poin yang nomor 1 ya. Berkurangnya daerah resapan air karena hutan yang gundul. Coba anak-anak lihat dulu. Ini adalah gambar hutan, tapi hutannya sudah nggak ada. Iya, ditebangin sama orang yang tidak bertanggung jawab. Untuk apa, Miss? Ya mungkin kalau sudah seperti ini ya untuk bisnis. Ya, untuk kepentingan pribadi, personal. Ya. Ini sebenarnya nggak boleh ini hutan ini digundul. Karena apa? Akan mengurangi daerah resapan air hujan, ya, nggak boleh. Akibatnya apa? Lihat tanahnya ini gampang dibawa arus air. Ya, jangankan jangankan ditebang, ini kayaknya dibakar juga ini. Ditebang, dibakar, ada kan? Pembakaran hutan, ada, ya. Sudah dirusak habitat. Siapa habitatnya? Tempat tinggal si satwa, hewan. Hewan yang dilindungi oleh pemerintah, yang jumlahnya sudah sedikit. Inilah habitat dia, rumahnya. Tempat tinggal, rumahnya untuk satwa. Satwa itu apa? Hewan. Hewan yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Ini nggak boleh seperti ini ya. Ingat ya, habitat itu maksudnya adalah tempat tinggal atau nama lainnya rumah bagi hewan yang memang tinggalnya di mana? Di hutan. Di mana habitatnya? Di hutan. Orang hutan di mana habitatnya? Ini kan di kota. Nah, habitat tempat tinggal rumah ya. Oke, selanjutnya ini sudah ya, ini sudah paham maksudnya ya. Intinya nggak boleh ditebang. Jadi apa Miss upayanya ya? Upayanya adalah kita harus membiasakan menanam kembali. Tanam lagi tumbuhannya. Tanam lagi bibit yang ada pohon-pohon di hutan. Dari mana bibitnya Miss? Ya, kita bisa pesan di tempat budidaya tanaman. Misalnya mau pohon apa? Pohon pinus. Beli bibitnya, tanam lagi di sini. Ada. Jadi semuanya tuh harus bekerja sama. Dari mulai SD, nah ya semua sekolah di Indonesia bekerja sama. Anak-anaknya. Miss, gimana caranya ya? Kalian menyumbang misalnya, pernah seperti itu, menanam. Tapi menyumbang ke bagian kehutanan. Ini dari saya, tolong tanam ya Pak. Tanam bersama orang yang penjaga hutan. Lama-lama dia tumbuh lagi tanaman baru, namanya reboisasi. Ya, tapi ada penjaga keamanan untuk melindungi hutan supaya nggak tebang lagi, supaya nggak dibakar lagi hutannya. Harus ada pengawasan atau penegak hukum, gitu ya. Paham sampai sini? Kita lanjut di poin kedua. Hutan bakau itu di mana? Ini daerah dekat pantai atau di rawa-rawa ini biasa. Rusaknya hutan bakau. Oke, Nicholas, Emilio, Nicholas perhatikan dulu. Ya, silakan baca Nicholas. Bagian nomor 2, rusaknya hutan bakau. Hutan bakau di tepi pantai antara lain untuk menahan gelombang air laut, tempat hidup berbagai hewan dan tumbuhan serta menjaga
keanekaragaman hayati. Saat ini hutan bakau di tepi pantai banyak dirusak dan ditebang untuk keperluan pembangunan. Jika dibiarkan terus-menerus akan terjadi pembibisan pantai yang akan menyebabkan longsor, erosi pantai, bahkan banjir. Cukup. Saya ganti Prinselo, baca ulang Prinselo. Rusaknya hutan bakau. Baca yang kuat ya, Prinselo. Rusaknya hutan bakau. Fungsi hutan bakau di tepi pantai antara lain untuk menahan gelombang air laut, tempat hidup berbagai hewan dan tumbuhan, serta menjaga keanekaragaman hayati. Saat ini hutan bakau di tepi pantai banyak dirusak dan ditebang untuk keperluan pembangunan. Jika dibiarkan terus-menerus akan terjadi pembibisan pantai yang akan menyebabkan longsor, erosi pantai, bahkan banjir. Oke, lanjut. Upaya pelestarian. Upaya pelestarian. 1. Reboisasi hutan bakau. 2. Membuat undang-undang yang tegas untuk menjaga kelestarian hutan bakau dan membersihkan hutan bakau dari sampah dan limbah. Oke, thank you ya Prinselo. Sudah mau baca sedikit. Chelsea Natali, coba ulangi nak, upaya pelestarian hutan bakau bagaimana upaya pelestariannya? Yang pertama, upaya pelestarian. 1. Reboisasi hutan bakau. 2. Membuat undang-undang yang tegas untuk menjaga kelestarian hutan bakau. Dan 3. Membersihkan hutan bakau dari sampah dan limbah. nah dengarkan. Kalian tahu nggak hutan bakau yang mana gambarnya? Yang akarnya menancap di tanah atau di air-air. Nah, seperti inilah. Ini yang sudah rusak maksudnya. Kenapa sih hutan bakau ini atau tumbuhan bakau lah kita katakannya. Semuanya perhatikan dulu. Yang daring, yang di kelas perhatikan, disimak dulu. Kenapa di negara Indonesia, kalau di pinggir pantai atau di daerah rawa-rawa ditanami hutan bakau, apa sih fungsi tumbuhannya, apa keuntungannya? Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Nah, ada kelebihan dia, yaitu di akar. Ada di akar ya. Di akar pada tumbuhan ini. Akarnya, kelebihannya yaitu menahan gelombang air laut. Makanya dia ditanam di bagian pinggir pantai, dekat air laut nih, lihat. Semuanya itu tumbuhan bakau kan, tapi dirusak. Kenapa sampai di pinggir-pinggir pantai, Miss? Jadi kalau ada bencana alam seperti tsunami, ya, jadi kan gelombang air laut ini kan pasti akan menghempaskan daratan. Nah, jadi si akarnya ini bisa nahan supaya supaya si air tadi nggak masuk ke kota. Nahan akarnya di pinggir laut ini, coba lihat. Itu sangat kuat akarnya untuk menahan air laut yang masuk ke permukaan bumi atau permukaan darat. Seandainya kalau pantai ini nggak ada tumbuhan bakau, ada bencana alam. Kita nggak tahu bencana alam ini kapannya. Ini kalau misalnya ada gelombang air laut, tsunami contohnya, masuk dia sudah habis daerah kota. Karena nggak ada pohon bakau. Nah, justru itu kegunaannya adalah akarnya bisa menahan air supaya nggak masuk ke daratan, apalagi kota.
Jadi seluruh Indonesia yang bagian pinggir pantai ini wajib menanam pohon bakau. Begitu. Karena Indonesia itu rawan dengan bencana. Ya, rawan dengan bencana. Apalagi tempat tinggal kita, habitat kita tinggal di pinggir pantai, pesisir pantai, itu sangat rawan. Ini kita nggak tahu gelombang pasangnya kapan nanti mau hempaskan daratan. Itulah kegunaannya. Rusaknya hutan bakau ini kenapa, Miss? Nah, kenapa ditebang? Makanya bisa seperti ini, ditebang. Kemudian untuk keperluan personal, kepribadian seseorang, ya, orang yang nggak bertanggung jawab. Jadi apa upayanya? Ya, tanamlah kembali si hutan bakau ini di pinggir pantai. Namanya reboisasi, menanam ulang, ya, reboisasi. Kemudian kita harus membersihkan daerah pantai, jangan sampai ada sampah, ada limbah, karena saya pernah melihat di pantai Indonesia ada sampah di sini, banyak tumpukan sampah. Nah, jangan sampai tercemar si air laut ini, gitu. Apalagi limbah, ya, pembuangan sampah ya, boleh. Next, kita lanjut di halaman 138. Lingkungan yang rusak akibat pertambangan terbuka. Chloe, Annabelle, mau baca Chloe? Chloe, oke, Chloe. Ya, silakan Chloe. Kegiatan pertambangan adalah usaha pengambilan sumber daya alam yang biasanya ada di dalam perut bumi. Kegiatan pertambangan hampir selalu mengakibatkan dampak kerusakan terhadap lingkungan. Berikut adalah beberapa dampak yang ditimbulkan. 1. Kerusakan hutan di daerah tambang. 2. Pencemaran udara akibat debu dan asap. 3. Pencemaran air dan tanah akibat limbah buangan tambang. Usaha pelestarian. 1. Pengolahan limbah tambang dengan baik dan perbaikan lingkungan setelah kegiatan pertambangan selesai. Oke, thank you ya Chloe. Jason Pierre, silakan baca ulang. Jason Pierre. Kegiatan pertambangan adalah usaha pengambilan sumber daya alam yang biasanya ada di dalam perut bumi. Kegiatan pertambangan hampir selalu mengakibatkan dampak kerusakan terhadap lingkungan. Berikut adalah beberapa dampak yang ditimbulkan. 1. Kerusakan hutan di daerah tambang. 2. Pencemaran udara akibat debu dan asap. 3. Pencemaran air dan tanah akibat limbah buangan tambang. Upaya pelestarian. 1. Pengolahan limbah tambang dengan baik dan perbaikan lingkungan setelah kegiatan pertambangan selesai. Thank you, Jason. Pernah kakak melihat pertambangan terbuka? Pernah lihat nggak? Atau pernah baca buku misalnya? Pertambangan di Indonesia. Itu biasanya di daerah provinsi ya, provinsi Maluku, provinsi Papua, ini banyak seperti ini. Hasil tambang, hasil dari dalam perut bumi. Misalnya pertambangan emas, batu bara, biji besi, lagi ya, minyak bumi. Seperti ini adalah pertambangan emas ya.
yang dikerok-kerok daerahnya gini, dikasih seperti ini. Nah, ya. Coba kita lihat. Ini contoh saya ambil, saya foto, saya kasih contoh buat anak-anaknya biar tahu. Nah, lihat, ini kawasannya kawasan hutan ini, yang warna hijau ini kan tumbuhan. Coba lihat. Dikeruk, jadi seperti ini bekas tambangnya. Mungkin mereka sudah mendeteksi di dalam tanah ini ada sesuatu pertambangan, ya. Jadi butuh dengan biaya yang besar, ya. Untuk apakah ini? Nah, kegiatan pertambangan ini biasanya di dalam perut bumi. Yang bilang tadi ada emas, biji besi, batu bara, minyak bumi dan lain sebagainya. Pertambangan yang jumlahnya pun terbatas dari dalam perut bumi. Dia nggak sebanyak air, nggak sebanyak udara. Nah, ya. Nah, jadi ada akibat dampaknya ini. Bisa apa? Merusak lingkungan. Coba lihat. Harusnya ini kan ditumbuhi pohon. Nah, lihat. Jadi wilayah Tebang yang ada di tengah-tengah inilah tadinya ini pohon, coba kan merusak lingkungan. Otomatis hewan-hewan yang ada di dalamnya juga kemana dia? Kan gitu, ya kan? Hewan-hewan yang ada di dalamnya ini hilang habitatnya, nggak ada rumahnya lagi. Pindahlah dia. Makanya kadang-kadang ada hewan buas yang masuk ke rumah penduduk. Nah, tadi itu habitat dia, hutannya sedang dirusak. Bisa dibakar hutannya, bisa ditebang, bisa untuk pertambangan seperti ini. Ya, ini adalah hutan wilayahnya aslinya. Ya. Nah, jadi yang pertama tadi ada pencemaran ya, atau kerusakan hutan. Yang kedua, pencemaran udara. Ini kan dari industri, pasti dia apa? Menyisakan limbah. Atau misalnya asap. Ya, pencemaran udara juga bisa. Kemudian tanah juga bisa rusak. Coba lihat tanahnya. Nggak bisa lah ditumbuhi lagi sesuatu tanaman di sini karena sudah nggak subur lagi. Tanahnya kan udah warna lain itu. Harusnya kalau tanah subur dia warnanya hitam. Hitamnya pekat seperti ini. Hitam lah hitam. Tanah yang subur itu warnanya hitam. Nah, karena udah nggak subur karena sudah tercemar. Ya. Mungkin dari limbah bisa jadi. Nah, jadi apa upaya pelestariannya? Kalau bisa jangan di sini tempat penggalian pertambangan. Carilah di tempat yang wilayah khusus pertambangan. Ini kan bisa merusak hutan, benar nggak? Oke ya, itu saja yang bisa disampaikan. Kemudian punahnya jenis hewan dan tumbuhan yang saya bilang tadi, ya. Punahnya jenis hewan dan tumbuhan. Jadi kalau sudah ada seperti ini, pastilah hewan-hewan yang memang jumlah sedikit udah pada mati. Sudah sedikit jumlahnya, sekali dia melahirkan dibunuh, diambil kulitnya, ya. Habitatnya juga hilang, rumahnya pun hilang. Benar nggak? Nah, mengapa jumlah orang hutan itu sedikit dibandingkan dengan semut? Mengapa jumlah harimau lebih sedikit dibandingkan dengan kupu-kupu? Nah, itu diburu, ya. Mau hewan darat, mau hewan di air laut itu sama saja. Kalau diburu, ya. Oke, nah kita baca dulu keterangannya. Punahnya jenis hewan. Tahu punah? Apa arti punah? Kenapa? Oke, coba Miss panggil Karla Lisi dulu. Apa arti punah, Karla Lisi? Punah artinya punah. Jadi punah itu artinya Karla Lisi. Dan mati. Tidak ada lagi di dunia ini. Contoh. Miss, saya suka burung dinosaurus, Miss. Udah punah. Kamu nyari burung itu tidak sebanyak semut jumlahnya. Dia hanya di dunia, hanya satu negara yang punya, yaitu Indonesia nih contoh. Itu pun cuma hanya 2 ekor saja. Kan hampir punah. Tempat yang 2 ekor sudah tidak ada, Miss rasa udah nggak ketemu lagi namanya burung cendrawasih. Hanya foto-foto saja yang kita bisa tahu. Nah itulah kegunaannya kenapa pemerintah melindungi satwa-satwa yang
sedikit jumlahnya di dunia. Supaya kalian bisa melihat pengetahuan langsung ke daerahnya, misalnya kebun binatang, ke cagar alam. Inilah hewan ini yang namanya cendrawasih. Oh ini burungnya, seperti itu. Oh ini hewannya. Jangan tahunya dari gambar. Kalau cuma dari gambar berarti udah nggak ada tuh hewannya di dunia ini. Nah, ya. Contoh yang berpunah adalah hewan Sumatera, yaitu harimau Sumatera. Harimau Sumatera yang berasal khusus dari Sumatera itu sudah mau hampir lenyap di muka bumi ini. Karena banyak dibunuh dia hewannya. Karena cantik kulitnya. Nah, jadi untuk kepentingan pribadi, ya kulitnya bisa diperdagangkan, bisa dijual belikan, itu kan nggak boleh. Nah, seperti itulah contoh asli dari punah. Sudah ya Kak Ralifi, sekarang Kak Ralifi baca dulu mengenai poin keempat. Yuk, silakan Kak Ralifi. 4. Punahnya jenis hewan dan tumbuhan. Pemburuan liar dan pemanfaatan tumbuhan yang tidak diikuti pelestarian akan berakibat pada punahnya jenis hewan dan tumbuhan tertentu. Misalnya, 1. Hiu diburu untuk dimanfaatkan siripnya sebagai bahan makanan bernilai tinggi. Dan 2. Tanaman cendana hampir punah karena dimanfaatkan terus-menerus tanpa dilestarikan. Upaya pelestarian. 1. Melakukan pelestarian in situ dan ex situ. 2. Melakukan tebang pilih dan reboisasi. Oke, sini. Oke, thank you Kak Ralifi. Oke, kita baca ulang ya. Kensin, silakan Kensin. Gunanya jenis hewan dan tumbuhan, pemburuan liar dan pemanfaatan tumbuhan yang tidak diikuti pelestarian akan berakibat pada punahnya jenis hewan dan tumbuhan tertentu. Misalnya, hiu diburu untuk dimanfaatkan siripnya sebagai bahan makanan bernilai tinggi dan tanaman cendana hampir punah karena dimanfaatkan terus-menerus tanpa dilestarikan. Upaya pelestarian, melakukan pelestarian in situ dan ex situ. Melakukan tebang pilih dan reboisasi. Oke, ini sudah dipelajari loh. Pelestarian in situ, pelestarian ex situ. Di semester 1, yaitu di halaman 35. Halaman 35 ini sudah dipelajari, ya. Pelestarian in situ dan ex situ. Kalau nggak percaya, halaman 35, ya. Topiknya upaya pelestarian makhluk hidup. Nah, yang mana Miss pengertiannya? Kamu ambil di halaman 36. Halaman 36 buku SPS. Halaman 36 ya, sayang. Udah. Perlindungan hewan dan tumbuhan langka secara ex situ dan in situ. Udah. Perhatikan buku kamu di halaman 36. Ada pengertian pelestarian ex situ dan pelestarian in situ. Coba cek dulu. Nah, ya sudah ada kan? Nah, inilah gambar-gambar hewan yang terancam punah yang hampir tidak ada di dunia, ada sedikit jumlahnya. Di halaman 37. Nah, ya. Dipelajari semester 1 waktu itu. Nah, coba kita lihat lagi nih pengertian ex situ. Nah, apa nih pengertiannya? Perlindungan in situ. Perlindungan in situ atau nama lainnya pelestarian sama, ya. Ada yang tahu nggak pengertiannya? Coba nih yang nggak tangan nih. Ada yang tahu nggak? Coba Miss panggil si Jessica. Jessica, apa nak yang dimaksud dengan pelestarian in situ? Perlindungan in situ antara lain hutan lindung, swakap Itu kan contoh, nak. Artinya, pengertian itu artinya apa?
Ada yang tahu nggak? Siapa yang mau bantu Jessica? Sudah ada di halaman 36. Karla Livi, coba Karla Livi. Apa pengertian dari pelestarian in situ? Perlindungan di dalam habitat aslinya, Miss. Iya, perlindungan di dalam habitat aslinya. Nah, apa sih contoh dari perlindungan in situ? Contohnya adalah hutan. Halo? Hutan lindung, Hutan lindung. Kemudian Waka Marga Satwa, marga satwa. Lalu Taman 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 Nasional dan cagar alam. Harus Cagar ingat alam. ya. Iya, oke. Sekarang Jessica lagi dipanggil. Apa pengertian dari perlindungan ex situ? Coba ex situ, Jessica. Jessica, Ya, Miss. apa pengertian dari perlindungan ex situ? Ex, in dalam, ex, in dalam, ex. Ayo Jessica, perlindungan Perlindungan di dalam habitat aslinya. nah, itu yang in situ. Nah, sekarang yang ex situ. Kebalikannya. Perlindungan Di luar habitat aslinya. iya benar, di luar. Ingat, in itu di dalam, ex itu di luar. Jadi in situ perlindungan di dalam habitat aslinya. Kalau dia ex itu perlindungan di luar habitat aslinya, harus diingat ya. Lionel, apa contoh dari perlindungan ex situ? Contohnya apa? Contoh dari perlindungan ex situ. Wah, ini gampang nih. Pernah kamu pergi ke sana? Ayo. Ini sudah pernah loh pergi ke daerah tempat ex situ. Nah, coba. Contohnya apa ya, Lionel? Siapa yang mau bantu Lionel? Contoh dari perlindungan ex situ. Kenzo, oke. Coba Kenzo jawab dulu. Contoh dari perlindungan ex situ apa? Kebun raya, kebun binatang, dan taman safari. Herbarium pernah nggak herbarium? Serta herbarium. Iya, Miss pernah ke herbarium. Miss pernah ke kebun binatang, taman safari pernah juga. Tapi Miss seringnya ke herbarium. Kalau di Kota Medan ada di sini. Selamat siang, herbarium. Nah, ya, jadi diawetkan hewan-hewan contohnya kupu-kupu. Ya, jenis kupu-kupu yang langka di dunia ada. Yang langka, yang ukurnya jumbo ada. Di herbarium kan diawetkan. Nah, gitu ya, Kenzo ya dan Lionel, paham ya? Tapi Miss saya sering ke kebun binatang, Miss Medan Zoo, lihat jerapah. Nah, boleh saja, ya. Ada juga nak hewan langka di sana. Silakan datanglah. Nah, ya sambil belajar, ya kan? Langsung tatap hewannya, lihat. Oh iya benar, ini dia. Nah, ya seperti itu, belajar juga. Nah, ini adalah contoh gambar. Katanya ikan hiu juga ternyata diburu loh. Nah, ya. Jadi ada kelompok masyarakat yang tidak bertanggung jawab suka memburu si hewan yang sangat buas ini, tapi dia di air. Hati-hati loh kalau berenang ketemu ikan hiu. Nah, ya. Nih, yang diburu apanya nih? Siripnya, bukan giginya ya. Nah, siripnya. Mungkin bisa diperjualbelikan, diperdagangkan, ya. Ya, itu aja sih yang diburu oleh manusia dengan jumlah yang sangat banyak sekali. Oke? Miss, bisa nggak nanti si hewan ini bisa langka, Miss, kalau tiap hari dibunuh, Miss? Bisa jadi, kemungkinan besar. Nah, katanya kita boleh-boleh saja sayang mau ambil hasil alam. Misalnya tadi apa? Contohnya tadi apa?
Dulu ya, contohnya tadi hutan bakau mau diambil atau apa? Pohon-pohon boleh, asal kalau sudah kita tebang pohon yang sudah tua, jangan lupa ditanam lagi bibitnya. Jangan dibiarkan gundul, begitu ya kan? Bibitnya tanam lagi supaya nanti kan dia kelak akan tumbuh besar. Boleh diambil, cuma di reboisasi lagi, tanam lagi begitu. Sampai sini kira-kira sudah paham belum sampai di ikan hiu ini? Sudah paham ya? Oke, jadi itulah upaya pelestarian yang memang bisa dilakukan oleh pemerintah dan kita juga bisa melihat si hewan ini masih hidup di dunia ini. Ya, saya belum pernah lihat komodo karena komodo kan harus di Pulau Komodo kan. Misalnya lihat burung cendrawasih ada, kantong apa tumbuhan kantong semar pun ada. Bukan rafflesia nih, ya kalau di kembang biak kan ada. Itu pun sudah mau hampir punah, ya kan? Oke lah. Ada pertanyaan? Ada kuis ini, ada kuis di halaman 138. Ayo silakan diisi dulu. Tuliskan upaya pelestarian sumber daya alam berikut. Yo. Sumber daya alamnya adalah air bersih, minyak bumi, tanah, hutan bakau, dan terumbu karang. Silakan kamu isi dulu. Bagaimana upaya pelestarian pada air bersih? Ayo diisi. Bagaimana upaya pelestarian pada minyak bumi? Ayo diisi. Boleh dibaca dulu bukunya. Ini boleh nggak diambil dari sini? Boleh. Jawabannya boleh ada di sini. Ya. Bagaimana upaya pelestarian tanah? Bagaimana upaya pelestarian hutan bakau? Nah, baru kita pelajarin. Bagaimana upaya pelestarian terumbu karang? Terumbu karang ini apa, Miss? Ini adalah tumbuhan tanaman yang ada di dasar laut. Nah, apa kegunaan ini, Miss? Ini gunanya sebagai rumahnya ikan untuk tempat dia bertelur, begitu ya. Ayo diisi dulu bagaimana upaya pelestariannya. Kalau sudah selesai boleh chat saya biar Miss panggil. Kira-kira mau jawab yang mana? Apakah nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor terakhir? Yang mana yang kamu mau jawab silakan saja nanti Miss panggil namanya ya. Yuk. Ada yang sudah selesai? Ini gampang. Ayo cari yang gampang dulu, yang gampang dulu. Yang PTMT mau jawab? Coba Michael Justin, sudah jawab? Mau jawab nomor berapa? Nomor 1. Apa jawabannya nomor 1? Upaya pelestarian si air bersih. Oh, boleh. Kemana? Buang sampahnya kemana? Oh, tidak membuang sampah ke air laut boleh, ke sungai boleh, ke danau tidak boleh ya. Tidak boleh membuang sampah di air sungai, air danau, dan air laut supaya nggak tercemar airnya bisa. Apalagi? Yang daring bagaimana? Ada mau jawab? Coba dulu si Paul, siapa tahu dia udah siap. Paul Lenhard, coba jawab dulu. Yang mampu kamu nomor berapa ya? Semampu kamu. Nomor 4. Nomor 4 apa jawabannya, Nak? Hutan bakau. Upaya pelestariannya bagaimana? Reboisasi. Oh, reboisasi. Boleh. Apa lagi? Membuat undang yang tegas untuk menjaga kelestarian hutan bakau. Oke, bisa. Ada lagi? Membersihkan hutan bakau dari sampah dan limbah. Iya. Tadi sekolah jawab yang poin keempat. Itu jawabannya ya. Ya, tadi si Michael Jackson nomor 1 udah bisa. Sekarang 2, 3, dan 5. Siapa yang bisa jawab? Jen, yang PTMT. Nomor berapa? Nomor 5, terumbu karang. Apa jawabannya? Oh, tidak boleh
apa ya, memberi bom ya, atau bahan-bahan peledak, ya kan? Nah, bisa. Atau tidak boleh mengambil atau mencuri terumbu karang, boleh. Benar. Silakan diisi Jen. Bisa ya, terumbu karang. Tidak boleh mengambil atau mencuri terumbu karang untuk perdagangan, ya, nggak boleh ya.